Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga waktu 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kalian manusia. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku, jikalau jalan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku menyuruhnya, jadilah kehendak-Mu.
Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur bersama kasihnya juga. Ia membuatkan mereka di situ, lalu pergi lalu berdoa ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu dia datang kepada murid-muridnya berkata kepada mereka, masihkah kamu ragu bagi anak-anaknya? Dia saat tiba anak-anak dia katakan Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan pada dua pilihan, baik itu pilihan yang sederhana sampai sesuatu pilihan yang sangat sulit sekali untuk kita hadapi. Kalau kita mau memilih sesuatu mana sama-sama beratnya. Di sini Tuhan Yesus menerangkan kepada kita begitu sulit juga Tuhan Yesus itu ya, di mana ia harus sangat begitu gelisah. Dia juga merasakan suatu yang tidak menyenangkan. Tapi di dalam menghadapi cobaan ini Tuhan Yesus selalu dia mengutamakan kehendak Bapaknya. Karena begitu dia yakin kehendak Bapaknya itu yang terbaik. Begitu juga kehendak Bapa atas diri kita sebagai umat Tuhan. Dalam kehidupan kita, jikalau kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya rancangan Tuhan itu selalu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Saya pun juga pernah dan sering mengalami. Ada Bapak Ibu mungkin punya pengalaman suatu pergumulan hidup yang sulit untuk dihadapi. Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita. Saya mendapatkan tema ini dari Matius ini, padahal banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita untuk kita itu bisa mengendalikan diri. Saya lebih suka memakai penguasaan diri. Ini sama Pak ya, pengendalian diri sama penguasaan diri. Saya lebih suka itu. Di mana dalam kehidupan hari lepas hari kita pasti itu di peradaban itu. Beli sesuatu aja, kita mau beli sesuatu, kita terkadang dihadapkan pada pilihan. Padahal dari rumah kita ingin membeli suatu barang, tapi di sana ada barang yang menarik. Kita diperhadapkan pada dua pilihan. Padahal barang yang menarik ini jelas-jelas tidak kita butuhkan. Kita hanya ingin membeli ini, sehingga dari rumah tadi barang yang justru kita butuhkan kita enggak jadi. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di mana kita manusia itu manusia yang lemah, sering membuat dosa, sering emosi dalam mengambil keputusan. Kita itu emosi, malah kita terkadang dalam menghadapi masalah itu kita sering meninggalkan Tuhan. Dalam kita menghadapi suatu cobaan, menghadapi suatu permasalahan, kalau kita meninggalkan Tuhan, pasti masalah itu tidak akan selesai, malah akan menumpuk untuk menutupi suatu, misalnya kita membuat suatu kesalahan di dalam mengambil keputusan. Sudah, kalau kita tidak di dalam Tuhan, masalah itu akan semakin menumpuk untuk menutupi. Tapi kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pasti segala permasalahan kita menyerahkan kepada Tuhan dan Tuhan. Saya yakin dan percaya segala permasalahan, segala cobaan yang kita hadapi kita akan lalui bersama-sama.
juga mengalami itu Bapak Ibu. Mungkin juga tidak terjadi pada saya. Saya itu pernah punya utang itu lebih dari 100 juta. Karena saya utangnya orang aku karena jangka waktunya lama. Saya berusaha terus, lalu minta tolong sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Ternyata apa? Saya sendiri berpikir, utang aku atau dengan mungkin. Saya sendiri berpikir, utang aku dengan mungkin. Saya terus belajar, tapi saya tidak sedikit pun saya meninggalkan Tuhan. Saya terus pelan-pelan ya tetap dilalui gitu kan, tetap dilalui berjalan sampai saya bisa dalam angsuran itu saya ambil 48 dan 4 tahun bisa sampai 3 tahun utang kecil polas bulan itu lama dia kan, masih lama terus saya lalui terus ambil saya tidak minta di tengah perjalanan itu saya tidak minta Tuhan selesaikan masalah saya, masalah hutang ini tidak. Bantu Tuhan kuatkan saya, bantu Tuhan mampukan saya untuk terus saya menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan segala permasalahan itu dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang membuat saya tidak habis pikir. Tuhan itu saya pemikiran saya sendiri itu tidak menyelesaikan masalah saya dulu waktu sebelum saya bisa mengakui akan kelemahan saya, keterbatasan saya mikir, ini kok nggak bantu, malah Tuhan itu malah sekali saya tugas. Banyak macam-macam dengan bukan kepada saya, apa saya mampu. Saya harus tiap minggu saya harus bangun pagi, saya harus ngajar sekolah minggu, tapi nanti habis sekolah minggu saya harus kadang bertabrakan sama PNJ, bertabrakan sama paduan suara keluar. Hari Sabtu saya harus bantu bapak ibu untuk ini. Saya gimana Tuhan? Lebih-lebih ini saya sebenarnya sudah mau berhenti, mau bisa jadi ketua komisi belajar. Tapi tidak mau, Tuhan masih pakai saya. Saya berdoa Tuhan saya lagi. Tapi ya saya puji Tuhan, saya mau tetap saya dibantu sama rekan-rekan, sama Bu Lydia, sama sekarang dibantu sama Bu Yuli, dibantu Bu Anggoro untuk menjalankan kepengurusan komisi belajar. Saya puji Tuhan, saya senang sekali. Dan itu akan saya lakukan terus menerus sampai saya nanti tidak mampu. Saya mau melakukan itu karena Tuhan sendiri sudah mau dan bersedia memberikan pertolongannya, tidak pertolongan namun masih solis ya, tetapi disebut Tuhan bantu saya, malah justru karena banyak yang diberikan kepada saya itu menjadi saya lebih kuat lagi. Saya di sini bisa ya, kadang-kadang saya juga berjuang sama kuliah ini. Hari Sabtu ada isi mau ngajak saya, ini nanti ayo ngajak yang pasar cuplik. Baru kita pasar cuplik belum. Saya kasih kok besok saja. Besok ya, tenang ya. Saya mau izin nama Bu Lydia, nama Mas Anies itu tidak pada suara. Tapi ya, karena kebesaran kita juga orang sesuk ya apa-apa 14 suara.
Saya puji Tuhan, memang kalau Tuhan itu bekerja kita tidak tahu. Maka saya tidak mau izin sama Mas Anies sejak waktu dia untuk tidak pakai suara. Tapi saya nggak ada tiba-tiba izin terus sore so sekalian lihat apa matahari tenggelam itu. Oh iya, puji Tuhan dalam hati sekali. Ya, itu Bapak Ibu pentingnya kita untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari kita dapat menatang pengusahaan diri dengan banyak cara, dengan berdoa, dengan mempercayakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita di dalam berkeluarga. Kita menyadari akan kelemahan kita dan penguasaan akan emosi. Kalau Bapak Ibu sudah menyerahkan segalanya kepada Tuhan di dalam menghadapi apapun, masalah apapun, saya yakin dan percaya emosi itu tidak akan ada. Kita akan lebih tenang, kita akan lebih damai sejahtera. Karena dalam mengambil keputusan pun kita pasti akan mengambil suatu keputusan yang baik dan hatiku terima kasih Yesus